Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para dai pluralis yang ingin melegalkan bahwasanya semua agama sama, ingin menyamakan antara agama tauhid dengan agama syirik, ya. Ingin menyamakan antara agama yang menyeru kepada peribadatan kepada penguasa alam semesta dengan agama-agama yang menyeru kepada peribadatan kepada makhluk, kepada nabi, kepada batu, kepada pohon, kepada sapi dan lain-lain. Taib, mereka sebagaimana kita sebutkan, mereka berdalil dengan Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalilan mereka selalu tidak pada tempatnya, dan mereka berani berbohong, berani memanipulasi perkataan para ulama, mempelintir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana sudah kita jelaskan metode mereka, manhaj mereka ini sebagaimana terlalu, dan kita akan sebutkan lagi metode mereka pada pertemuan kali ini, di mana mereka kerjanya mempelintir ayat, manipulasi, memotong, dan mereka tidak jujur, tidak sebagaimana yang mereka dengung-dengungkan bahwasanya mereka adalah tokoh-tokoh akademisi yang menjunjung kejujuran, namun ternyata mereka tidak jujur. Tapi di antara propaganda yang mereka ingin jadikan dalih untuk menyamakan semua agama, kata mereka bahwasanya ajaran para nabi adalah sama, atau ajaran seluruh agama adalah sama. Ajaran seluruh agama adalah sama, ya. Tapi mereka menyebutkan dari ini, saya sudah tulis di sini ada beberapa sisi, ya, di mana mereka mengatakan semua agama sama, yaitu agama Ibrahimiyah terutama, dan mereka tidak membatasi hanya pada agama Ibrahimiyah, tidak hanya membatasi pada Yahudi, Nasrani dan Islam, bahkan mereka melebar. Tapi ini ada beberapa poin yang mereka ingin jelaskan bahwasanya ajaran semua agama sama. Kalau ajaran semua agama sama, substansinya sama, berarti semua agama benar. Berbeda hanyalah hal-hal yang tidak prinsip. Di antaranya mereka mengatakan seluruh agama, pertama, ya, kata mereka, seluruh agama berasal dari satu keluarga yang merupakan satu kesatuan, yaitu keturunan Adam alaihissalam. Dan mereka berdalil dengan firman Allah, kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzalna ma'ahumul kitab liyahkuma bainan nas fi ma ikhtalafu fihi, dan seterusnya dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Dalilnya Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah, manusia dahulu adalah umat yang satu. Lantas Allah mengutus para nabi, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi mereka mengatakan kita ini dulu semuanya sama. Sama-sama dari Nabi Adam alaihissalam. Dulu bersatu, kemudian terjadi perselisihan, ribut masalah sosial, perkelahian, pertentangan, ya. Sehingga Allah butuh untuk mengutus para nabi untuk mempersatukan kembali. Jadi mereka menafsirkan ayat ini bahwasanya maksudnya dahulu kita satu dalam fisik, dalam kesamaan, kemudian terjadi perselisihan sehingga butuh diutus nabi untuk menyatukan kembali. Tapi kita semua adalah sama. Yang kedua, mereka menganggap semua agama menyerukan untuk menyembah Tuhan yang sama. Tuhan yang diseru oleh Nasrani, Tuhan yang diseru oleh Yahudi, Tuhan yang diseru oleh Islam sama, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka melebar, bukan cuma agama samawi, bukan Yahudi, Nasrani, Islam saja, bahkan semua agama menyeru kepada Tuhan yang sama, Tuhan yang esa. Meskipun namanya mungkin berbeda-beda, tetapi semuanya kembali kepada Tuhan yang esa. Bahkan dengan berani mereka mengatakan semua agama menyuruh kepada tauhid, ya. Semua agama menyuruh kepada tauhid. Jadi mereka menganggap, dan ini pernyataan pertama kali dilontarkan oleh Harun Nasution. Saya nukil dalam bukunya, ya. Judulnya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Harun Nasution, ya, jadi Harun Nasution.
Dia ini yang mengambil gelar doktor di Kanada kalau tidak salah ya. Dan dia yang pertama kali membawa sekularisme ke tanah air ya. Wafat 1998 Masehi, Harun Nasution. Setelah dia kembali dari Kanada, kemudian dia membawa ajaran sekularisme dan itu termasuk orang yang meletakkan dasar-dasar liberalisme dan pluralisme di antara Harun Nasution. Dia mengatakan bahwasanya agama Hindu juga bertauhid. Beliau berkata, agama-agama yang dimasukkan dalam kelompok agama monoteisme, yaitu agama tauhid, adalah Islam, Yahudi, Kristen dengan kedua golongannya, yaitu Protestan dan Katolik yang terdapat di dalamnya, dan Hindu. Ya. Lihat, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Volume 1 atau jilid 1 halaman 12. Jadi, kata Harun Nasution, agama monoteisme adalah Islam, Yahudi, Nasrani, dan Hindu. Padahal kita tahu Hindu menyembah 3 dewa. Tapi kata dia intinya juga itu tauhid. Ya. Kemudian Harun Nasution ini diikuti oleh Abdul Muqsid Al-Ghazali. Para pengikutnya, pengekor-pengekornya di antaranya Abdul Muqsid Al-Ghazali. Dr. Abdul Muqsid Ghazali ya. Abdul Muqsid Ghazali berkata ya, sebagaimana Yahudi, Islam menganut pandangan monoteisme yang ketat. Ini berbeda dengan Kristen yang pandangan monoteismenya lebih longgar. Jadi tapi semuanya monoteisme. Kata dia, Yahudi ketat, Islam juga ketat, Kristen tidak ketat. Tapi sama-sama menganut monoteisme. Namun konsep pandangan monoteisme itu lebih longgar. Dalam bukunya Argumen Pluralisme Agama. Ini buku Dr. Abdul Muqsid Ghazali, Argumen Pluralisme Agama, ini risalah doktoral. Ia juga berkata, artinya risalah doktor artinya ditulis, dibimbing oleh dosen membimbing, kemudian diujikan, kemudian diberikan gelar ya. Ia juga berkata, sekalipun Tuhan hanya satu, cara orang merumuskan dan mendefinisikan Tuhan sangat beragam. Sekalipun Tuhan hanya satu, cara orang merumuskan dan mendefinisikan Tuhan sangat beragam. Umat Islam, Yahudi dan Nasrani percaya Tuhan itu satu, percaya bahwa Tuhan itu satu. Namun sebagaimana satunya Tuhan, ini lihat halaman 294 ya, saya nukil di buku disertasi ini halaman 294. Namun bagaimana satu Tuhannya, disitulah para ulama dan agama-agama berbeda-beda dalam mengkonseptualisasikannya. Jadi berbeda konsep aja, tapi intinya Tuhan itu satu. Ini hanya sekedar nanti kita akan sebutkan usaha-usaha mereka untuk melegalkan bahwasanya Nasrani dan Hindu adalah juga agama tauhid. Ini terlalu jauh bagi kita ya. Allah mengatakan mereka musyrikin ya. Kemudian di antara kesamaan agama-agama, poin yang ketiga, semua agama menyuruh kepada nilai-nilai kemanusiaan. Semua agama menyuruh kepada kebaikan, kepada akhlak yang mulia, kepada persamaan, kepada anti diskriminasi, kemudian kepada kemanusiaan, humanisme, kepada keadilan ya. Yang itu ditunjukkan oleh ayat-ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya mereka berdalil dengan firman Allah, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana musyrikin." Ibrahim bukanlah Yahudi dan juga bukan Nasrani. Tetapi Ibrahim adalah hanifan. Ibrahim adalah hanif, yaitu condong kepada hanif itu ya, mereka mengartikan hanifan di sini, Ibrahim itu hanif. Tadi menyeru kepada nilai-nilai sosial. Hanif maksudnya nilai-nilai sosial. Jadi dia bukan Yahudi, bukan Nasrani. Jadi tidak karena Yahudi Nasrani menganggap mereka eksklusif. Jadi Ibrahim tidak eksklusif. Dia inklusivisme, yaitu semua sama. Karena dia hanif. Dia bukan Muslim, dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani, tapi dia hanif. Ini dalil bahwasanya semua agama sama. Ya, jangan eksklusifkan ya. Tapi dia inklusivisme, yaitu semuanya
sama terbuka untuk semua. Dalil yang lain, mereka berdalil firman Allah, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Katakanlah, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian menuju satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Mereka menafsirkan kalimatun sawa, kalimat yang sama. Ini kalimatun sawa maksudnya nilai-nilai sosial. Kita ini sama-sama menyuruh kepada keadilan, kepada kebersamaan, sehingga harusnya kita berusaha mencari titik temu. Dan ini dibahas panjang lebar dalam buku Fikih Lintas Agama ya, Fikih Lintas Agama. Kemudian diikuti oleh filsuf agama di zamannya Nur Khalis Majid dan teman-temannya, kemudian diikuti oleh pluralis belakangan seperti Abdul Muhsin Ghazali, Zuhair Misrawi dan yang lainnya. Tapi ini di antara poin-poin yang mereka dengan dalil ini mereka mengatakan bahwasanya semua agama sama. Kalau semua agama sama, ajarannya sama, ya berarti ya sama semua menuju pada kebenaran. Berarti legal bahwasanya mereka adalah agama yang benar. Semua menyuruh kepada kebenaran dan semua mengantarkan kepada surga. Inilah 3 poin, saya ulangi. Mereka mengaku semua agama sama dari ajarannya pertama berasal dari satu keluarga yang sama dari Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua sama-sama agama tauhid. Sama-sama agama tauhid. Yang ketiga sama-sama menyuruh kepada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial. Kita akan bahas syubhat mereka satu persatu biidznillah taala. Baik, yang pertama syubhat mereka atau kita bahas pertama propaganda mereka syubhat semua agama adalah agama tauhid. Tadi sudah kita sampaikan bahwa ini pertama kali yang menjadi perintis menyampaikan hal ini adalah Harun Nasution setelah pulang dari Kanada, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh pluralis setelahnya ya. Apa dalil mereka? Ya. Mereka mengatakan bahwasanya mereka mentakwil semua ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Seperti contoh, Allah mengatakan, Al-Qur'an menyatakan. Al-Quran menyatakan ya, Nasara musyrikun, Yahudi musyrikun. Dalilnya apa? Orang Yahudi kata Allah, wa qalatil yahudu Uzairu binullah. Berkata orang Yahudi, Uzair adalah ibn Allah. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, anak Allah. Anak Allah. Wa qalatin nasara, ya, wa qalatin nasara dalam Al-Quran, Al-Masih ibnullah. Nasara berkata Isa anak Allah. Tapi Nasara lebih banyak lagi. Misalnya Allah berkata, laqad kafara alladziina qalu innahu thalithu tsalatsa. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafir, kata Allah, sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang 3, Allah Trinitas. Kemudian juga laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan
Allah adalah Isa. Allah adalah Isa. Baik, apa yang mereka lakukan dengan ayat ini? Apalagi Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Itu orang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin. Allah kafirkan mereka. Nah, mereka mengatakan bahwasanya untuk melegalkan ini, mereka mengatakan Nasara kata mereka ya. Saya bacakan pernyataan mereka. Kata mereka Allah tidak bermaksud membawa ayat ini kepada seluruh Nasara. Ini hanyalah ayat-ayat ini di antara kata mereka. Ayat-ayat ini tidak berlaku pada seluruh sekte Nasara. Sehingga jangan semua, tidak semua. Nasara sekarang banyak yang bertauhid kata mereka. Kemudian mereka berdalil perkataan Muhammad Rashid Ridho dan bohong. Saya sudah buktikan Rashid Ridho tidak mengatakan demikian. Ya, mereka berusaha berdalil dengan Suyuti, dengan Al-Mahalli, Muhammad Rashid Ridho. Mereka bohong. Jadi mereka ini berani bohong. Kata mereka ini pernyataan Muhammad Rashid Ridho. Kita cek kepada kitab tafsirnya Al-Manar Muhammad Rashid Ridho tidak demikian. Dan saya nukil kedustaan mereka. Jadi kata mereka ini tidak berlaku pada seluruh sekte Nasara. Ada sekte-sekte Nasara yang bertauhid. Ada sekte-sekte Nasara yang bertauhid. Tapi kata mereka juga maksud Nasara Isa anak Allah bukanlah anak biologis. Jadi kata mereka yang kafir itu kalau dikatakan anak biologis. Tapi ini hanyalah majaz, ini hanya majaz. Hanyalah majaz. Jadi kalau kafir itu kita bilang mereka musyrik kalau mereka menganggap Isa itu anak biologisnya Allah, baru itu disebut musyrik. Jika tidak maka tidak. Jika tidak maka tidak. Ini pernyataan mereka ya. Terus kata mereka lagi, bukan maksudnya Trinitas. Maksud Nasara dengan Trinitas bukan Trinitas, Tuhan adalah tiga zat. Bukan maksudnya Nasara berarti maksudnya tauhid, tiga dalam yang satu. Tapi maksud mereka tiga sama dengan satu. Intinya ini kata-kata mereka ya, dijelaskan panjang lebar oleh Abdul Muhsin Ghazali dalam kitabnya Argumen Pluralisme Agama. Jadi dengan ini mereka mengatakan bahwasanya Nasara Yahudi adalah agama tauhid. Nasara pun ketika mengungkapkan Trinitas bukan maksudnya tiga zat, itu satu. Ya berarti tauhid dong, monoteisme. Juga kemudian dikatakan Isa putra Allah ya bukan maksudnya anak biologis. Kalau kita bilang Isa putra Allah anak biologis baru syirik. Kalau enggak maka ini sekedar pengagungan. Maka ini adalah majaz dan ini juga tauhid ya. Sehingga intinya ternyata bukan cuma Islam yang bertauhid, Nasara juga bertauhid. Saya enggak tahu apa yang bisa mereka lakukan terhadap Hindu yang mengatakan ada dewa pencipta, dewa Brahmana, kemudian dewa pemelihara, dewa Wisnu, ada dewa perusak, dewa Siwa. Saya enggak tahu, mungkin mereka juga mengatakan 3 sama dengan 1 sama dengan 3, Allah alam bisawab, tapi intinya inilah subhanallah bagaimana makanya mereka getol, ngayal untuk mengatakan semua agama sama karena dalam keyakinan mereka Nasara juga adalah bertauhid. Taib, bagaimana kita membantah mereka? Kita bantah mereka. Kata mereka Allah tidak bayangkan dia mengatakan demikian ya. Dia berkata, adapun penafsirannya penting dicatat, ini Abdul Muhsin Al-Ghazali dia berkata, adapun penafsirannya penting dicatat bahwa sejauh menyangkut soal akidah, Al-Qur'an tidak memerintahkan agar orang-orang yang percaya tentang konsep Trinitas itu agar dihukum dan diskriminasi. Al-Qur'an tidak pernah memerintahkan orang-orang yang meyakini konsep Trinitas untuk dihukum dan didiskriminasikan. Al-Qur'an hanya menyatakan ketidaksetujuannya. Jadi Al-Qur'an memang tidak setuju. Ini bohong. Bukan tidak setuju, Al-Qur'an menghukum mereka kafir. Al-Quran menghukum mereka di neraka jahanam. Allah menyatakan mereka kafir, Allah menyatakan mereka di neraka jahanam. Kemudian katanya tidak ada diskriminasi, tidak dihukum, hanya tidak setuju.
Ini mungkin sebagaimana dikatakan sebelumnya karena Al-Quran sudah memiliki pendirian tentang jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk keyakinan dalam soal kedudukan Isa Al-Masih. Kenapa Al-Quran tidak menghukum, tidak mendiskriminasi, kata dia, karena Al-Quran punya pendirian tentang jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Al-Quran tidak paksa. Silakan beragama. Makanya ketika Al-Quran membebaskan untuk berkeyakinan dan beragama, maka tidak ada diskriminasi. Subhanallah, bagaimana ayat-ayat yang jelas mereka, saya enggak tahu bagaimana mereka bisa dibutakan. Allahul musta'an, ya. Ayat terlalu banyak menyatakan mereka musyrik, mereka kafir, kemudian mau dipaksa untuk menjadi agama tauhid, mau dipaksa menjadi agama tauhid, ya. Tapi adapun kemudian mereka berdalil pernyataan Rasyid Ridho dan saya sudah bantah, antum baca sendiri nanti dalam bukunya, terlalu panjang kalau kita mau sebutkan. Mereka berdalil perkataan Jalalain dan Suyuti dan Mahalli dan itu tidak benar juga, ya. Mereka juga berdusta, ya. Demikian juga mereka nukil dari An-Nawawi Al-Bantani, dari Al-Nawawi Al-Jawi dan juga tidak benar, ya. Taib. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membantah keyakinan mereka ini? Yang pertama, bantahan jelas. Allah menghukum kafir mereka. Kafir dan di neraka. Terhadap Yahudi Nasrani, terhadap Yahudi dan Nasrani. Bukan cuma ya Allah menghukum mereka kafir. Laqad kafara. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sungguhnya orang kafir dari kalangan ahli kitab dan kaum musyrikin. Allah menghukum mereka kafir. Jangan cuma dikatakan tidak disetujui, tidak boleh diskriminasi, karena ini semua kedustaan. Allah menghukum mereka dengan kafir dan Allah vonis mereka dalam neraka jahanam. Kemudian Allah menyebutkan sekte-sekte. Sekte-sekte dalam Nasrani ada 3 model. Dalam Al-Quran disebut 3 sekte. Pertama yang meyakini Trinitas, sekte Trinitas, sekte yang meyakini Allah sama dengan Isa, sekte yang meyakini Isa putra Allah. Baik. Sampai sekarang sekte-sekte ini masih ada. Masih ada. Sebagaimana zaman dahulu sekte-sekte tersebut Allah kafirkan, zaman sekarang juga selama mereka masih meyakini satu dari yang 3 atau Isa adalah putra Allah, ya. Maka apa namanya? Sama. Ya, tidak ada dalil bahwasanya terjadi perubahan drastis dari sekte di zaman Nabi, Nasrani zaman Nabi kemudian berubah sekarang bertauhid meyakini Isa bukan putra Allah, enggak. Sama sekte yang dulu sama sekte yang sama, mirip-mirip. Dan semuanya semuanya divonis kafir, semuanya kafir. Semuanya divonis kafir dan di neraka, ya. Kemudian ketiga, perhatikan, tidak ada satu sekte pun yang meyakini Isa anak biologis. Artinya maksudnya Nabi Isa lahir dari rahim Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa dari air mani Allah, tidak ada yang yakin demikian. Mereka semua bergulu kepada Nabi Isa, namun mereka menganggap tetap ada anak. Makanya tidak mau orang Nasrani kalau kita mengatakan ini sekedar, jangan sampai orang-orang liberal mengatakan ini karena Nabi Isa kedudukannya tinggi maka dikatakan Nabi Isa adalah putra Allah. Baik, apakah orang Nasrani mau mengatakan Musa putra Allah? Tidak ada yang mau. Adakah orang Nasrani mau mengatakan Nabi Daud putra Allah, Nabi Musa putra Allah, Nabi Nuh putra Allah, Nabi Adam putra Allah? Enggak mau, karena mereka membedakan. Karena konsekuensi dari Nabi Isa putra Allah mereka mau ibadahi. Apalagi mengatakan Muhammad putra Allah, ya, tidak ada yang setuju di antara mereka. Sehingga meskipun mereka tidak mengatakan Nabi Isa anak biologis dan tidak ada sekte yang mengatakan demikian. Dalam artian lahir dari rahim, kandungan, dari air mani, enggak ada yang mengatakan demikian. Tapi mereka mengagungkan Nabi Isa sampai pada tahapan dianggap seperti anak Allah Subhanahu wa taala. Sama, ini berlebih-lebihan. Sama Yahudi ketika mengatakan Uzair putra Allah, tidak menyatakan bahwa Uzair adalah anak biologis Allah.
Sama ketika Nasara, ketika orang-orang musyrikin mengatakan malaikat putri-putri Allah, mereka juga tidak menyatakan putri-putri anak biologis, tapi mereka mengangkat terlalu tinggi kedudukan mereka sehingga seperti putra Allah yang berhak untuk diibadahi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 30, perhatikan. Surat, lihat ya, 9 ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Di sini Allah menggandengkan antara Yahudi, Nasara dan musyrikin. Kata Allah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Berkata Nasara Isa putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Inilah perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Perkataan mereka ini mirip dengan orang kafir sebelumnya yang menyatakan malaikat putri-putri Allah. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum. Mereka menganggap malaikat adalah putri-putri Allah. Dan ketiga golongan ini dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi, Nasara dan musyrikin, dan ketiga-tiganya tidak menganggap bahwasanya malaikat putri biologis Allah, Uzair putra biologis Allah, Isa putra biologis Allah. Tidak, tapi mereka anggap kedudukannya tinggi sehingga berhak untuk diibadahi. Jadi, wallahu a'lam, mungkin mereka menganggap namanya syirik itu kalau Tuhan ada dua. Selama Tuhan ini tidak dianggap sebagai putra biologis, maka tidak mengapa. Kita bilang menganggap Tuhan satu dari tiga sudah syirik. Apalagi beribadah kepada nabi yang dianggap sebagai putra Allah, syirik. Ini jelas kesyirikan. Jadi aneh, subhanallah, mereka berusaha untuk melegalkan kesyirikannya orang-orang Nasara, bahkan orang-orang Hindu juga mereka yang menyatakan mereka adalah agama tauhid, Adapun kedustaan mereka terhadap para ahli tafsir, silakan baca sini karena waktunya tidak cukup ya. Tapi kita lanjutkan pada dari syubhat yang kedua. Win. Yang kedua, kata mereka, syubhat semua agama berasal dari satu keluarga. Satu keluarga ini bisa mereka artikan bisa jadi keluarga Adam, keluarga Nabi Adam, atau maksud mereka adalah keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim. Kalau maksud mereka keluarga Ibrahim adalah maksudnya sama-sama agama Ibrahimiyah ya. Taib. Dalil mereka, perhatikan dalil mereka dalam surat Al-Baqarah 213. Saya bacakan. Kana an-nasu ummatan wahidah. Allah berfirman dulu manusia satu, umat yang satu. Dalam ayat yang lain fakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah turunkan bersama nabi-nabi tersebut al-kitab, yaitu kitab suci. Liyahkuma bainan nas, agar Allah menghukum di antara manusia fi makhtalafu fihi, atas apa yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fi alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih dalam hal itu kecuali orang telah diberikan bayinat kepada mereka, karena mereka berbuat zalim di antara mereka. Fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi idznih. Maka Allah beri petunjuk kepada orang-orang yang beriman atas perselisihan tersebut dengan izin Allah. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Jadi kata mereka, Allah berfirman di awal ayat, kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallah. Fa ba'atha Allahu an-nabiyyina
Mubasysyirin wa mundzirin. Dulu umat manusia adalah satu. Dulu umat manusia satu. Umat yang satu. Kemudian berselisih, lalu berselisih. Kata mereka umat yang satu, maksudnya secara fisik, yaitu fisik mereka bersatu, fisik mereka bersatu. Kemudian mereka berselisih dalam urusan dunia, berselisih, bercerai-berai. Ini model tafsiran ini tafsir mereka. Zuhair Misrawi berkata, pentingnya mengingatkan seluruh umat manusia tentang ajaran yang dibawa Nabi Adam alaihissalam sebagai cikal bakal dari agama-agama Adam dalam menggariskan kita sebagai umat yang satu. Jadi kita ini umat yang jangan ribut. Apapun agamanya kembali kepada Nabi Adam alaihissalam. Zuhair Misrawi juga berkata, Tuhan mengutus para nabi untuk menyelesaikan masalah perpecah belahan di antara umat, yaitu dengan memberikan kebahagiaan dan kabar kebahagiaan, kabar peringatan. Menurut Imam Al-Razi yang dimaksud dengan membawa kabar gembira yaitu membangun kehidupan yang nyaman di tengah-tengah umat. Sedangkan kabar peringatan yaitu dalam rangka menghilangkan penyakit-penyakit sosial. Ini dusta, ini saya bantah dalam buku ini nukilan dusta dari Razi. Jadi maksudnya kabar gembira adalah kebahagiaan, peringatan dari penyakit-penyakit sosial. Jadi dia bawakan kepada makna duniawi. Baik, bagaimana kita membantah ya? Ayat ini kalau kita perhatikan dari perkataan para ahli tafsir, apa maksudnya kana nasu ummatan wahida? Tafsir yang benar menurut para ahli tafsir seperti At-Tabari, kemudian Ar-Razi, Ibnu Katsir, bahkan menukil dari para salaf Ibnu Abbas, maksudnya apa? Kana nasu ummatan wahidah, manusia dulu umat yang satu. Maksudnya apa? Di atas tauhid, itu maksudnya. Bukan hanya bersatu raga, mereka di atas tauhid. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Karena ada yang musyrik. Karena ada yang terjerumus dalam kesyirikan. Gitu tafsir yang benar. Saya bacakan ya. At-Tabari berkata, fa inna dal Qur'an wadhihun ala anna alladziina akhbarahumullahu anhum annahum kanu ummatan wahidah. Sungguhnya dalam Al-Qur'an sangat jelas di mana menjelaskan Allah kabarkan tentang umat yang dahulunya umat yang satu. Inna makanu ummatan wahidatan alal iman. Mereka dikatakan umat yang satu karena mereka berada di atas iman wa dinil haq, di atas agama yang benar, dunal kufri billah wa syirki bihi. Bukan di atas kesyirikan dan kekufuran. Jadi maksudnya umat satu umat di atas tauhid maksudnya. Ya. Ibnu Katsir berkata, "Tsumma akhbara ta'ala anna hadha syirka hadithun fin nas ka'in ba'da an lam yakun." Allah menjelaskan bahwa syirik itu muncul belakangan. Dulunya manusia satu, maksudnya di atas tauhid. Wa anna an-nasa kulluhum kanu ala dinin wahid wa huwa al-Islam. Manusia dulu seluruhnya sejak zaman Nabi Adam di atas satu agama yaitu Islam. Qala Ibnu Abbas berkata, "Kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun." Antara Adam dan Nuh ada 10 generasi. Kulluhum alal Islam, semuanya di atas Islam. Tsumma waqal ikhtilaf bainan nas. Kemudian terjadi perselisihan. Apa ini maksud perselisihan? Itu ada yang syirik. Wa ubadatil asnam wal andad. Dan kemudian disembahlah, diibadahilah berhala-berhala, patung-patung. Fa ba'atsallahu ar-rusula bi ayati wa bayyinatihi. Maka Allah pun utus para rasul untuk memperbaiki ini karena mereka telah terjumus dalam kesyirikan. Dan itu semua pernyataan para ahli tafsir. Jadi ayat ini Allah jelaskan, dulu manusia bertauhid, kemudian terjadi kesyirikan, diutus para rasul untuk membersihkan kesyirikan agar kembali kepada
umat yang satu, umat tauhid. Ini tafsir para ahli tafsir. Apa yang dilakukan oleh orang-orang pluralis ini? Dia bilang umat dulu satu, kalau sudah tercirikan jangan ribut, biarin saja karena kita semua satu. Ya, bertolak belakang. Allah menjelaskan, Allah mengutus para rasul untuk membersihkan kesyirikan agar kembali kepada yang satu. Mereka tidak, mereka mengatakan dulu Nabi Adam satu, anak-anaknya juga dari keluarga yang sama, maka semua kesyirikan yang ada sekarang juga dari keluarga yang sama. Jangan ribut. Karena kita semua satu. Lah gimana? Gimana kita satu kita berselisih? Jadi mereka menjadikan ayat ini untuk melegalkan kesyirikan. Padahal maksud ayat ini adalah untuk menghilangkan kesyirikan. Justru mereka jadikan dalil untuk melegalkan kesyirikan. Saya enggak tahu cara berpikir mereka ya. Ini semua perkataan ahli tafsir mereka tutup, mereka bolak-balik, mereka pelintiri. Kemudian mereka mengaku mereka akademisi, jujur dalam amanah dalam menulis risalah. Bohong semuanya. Ya. Bohong. Taib ini syubhat yang kedua. Taib yang selanjutnya terakhir. Yang ketiga, kata mereka ajaran semua agama sama. Agama menyeru kepada kemanusiaan, nilai-nilai sosial, ya sosial, kemanusiaan, keadilan, persamaan, kebebasan, dan lain-lain. Taib. Dalilnya apa? Dalil mereka dua ayat. Pertama, maka Ibrahimu Yahudin wala Nasrani walakin kana hanifan muslimah. Allah berfirman Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani, akan tetapi hanif, Muslim sini maksudnya menyerahkan diri kata mereka, mana awam, yaitu menyerahkan diri. Ya, ini. Jadi kata mereka hanif, apa maksudnya hanif? Hanif ini adalah memperjuangkan nilai-nilai sosial. Saya bacakan ya. Jadi hanifan muslimah maksudnya kepasrahan dalam mengikuti kebenaran Islam secara umum, bukan Islam secara khusus. Hanifan muslimah maksudnya Islam secara umum. Kata mereka ya, dua istilah hanif dan muslim itu menunjukkan kepada pengertian generik, yaitu ajaran yang belum tertundukkan oleh ruang dan waktu sejarah yang dapat menyebabkan hilangnya kemurnian serta memunculkan sifat sektarian dan komunalistik bersemangat golongan. Jadi kata mereka tidak boleh kita eksklusif Yahudi, eksklusif Nasara. Kita harus hanif. Hanif itu semuanya benar. Nilai sosial. Gaya keagamaan kaum Yahudi dan Kristen pada masa Nabi dijadikan sebagai model sektarianisme dan komunalisme, suatu hal yang sesungguhnya dapat berlaku pada sebagian pemeluk agama-agama lain termasuk kaum muslim sendiri. Mereka juga berkata, ini dalam buku kalau tidak salah Fikih Lintas Agama, mereka membahas masalah ini tentang hanif. Apa maksudnya hanif? Kehanifan dan kemusliman sebagai agama generik dan fitri merupakan induk semua agama di mana saja. Kehanifan dan kemusliman adalah agama semua nabi dan rasul yang diutus Tuhan kepada setiap umat. Jika wujud lahiriahnya berbeda-beda, maka perbedaan itu diakibatkan ketetapan syariat dan minhaj yang berlainan untuk setiap kelompok dalam kurun waktu tertentu. Ya. Jadi mereka menganggap bahwasanya kehanifan adalah kesamaan, tidak boleh adanya sekte tertentu, tidak ada namanya eksklusifisme. Jadi dia adalah suatu makna yang sama di antara seluruh agama. Sehingga dikatakan dia generik, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, suatu makna yang sama
yang diyakini oleh seluruh agama, yaitu makna-makna sosial. Makna-makna sosial itu maksud mereka ya. Tapi bagaimana bantahan terhadap mereka ya? Karena mereka menganggap namanya Hanifiyah Musliman, maksudnya ajaran-ajaran universal. Jadi Hanif ini maksudnya ajaran-ajaran Hanif adalah ajaran-ajaran universal yang disepakati oleh seluruh agama. Ya. Ini menurut mereka, sehingga Nabi Ibrahim tidak dikatakan Yahudi, tidak dikatakan Nasrani, tidak juga dikatakan Islam, tapi dia Hanif. Jadi kita harus beragama Hanif Ibrahim, Hanifah Muslimah. Ini menurut mereka sebenarnya. Tentunya maksud ajaran universal, maksud mereka larikan kepada makna sosial, kebersamaan, kebebasan, keadilan. Ini bantahannya mudah ya. Bantahannya pertama tidak sesuai dengan makna Hanif dalam bahasa Arab. Ini Al-Quran bahasa Arab. Makna Hanif secara bahasa adalah condong atau lurus. Kecondongan, maksudnya Hanifan. Dan ini mayoritas ulama mengatakan Hanif maksudnya condong. Condong dari kesyirikan menuju tauhid. Condong kepada tauhid jauh dari kesyirikan. Jadi pengertian mereka tidak sesuai dengan makna Hanif secara bahasa. Kemudian secara istilah juga. Secara istilah. Istilah Hanif itu bukan musyrik, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi Hanif ya. Jadi Hanif adalah tidak syirik. Ini maknanya. Bukan malah melegalkan kesyirikan ya. Jadi tafsiran yang benar ketika Allah berfirman, "Maka kana Ibrahimu Yahudi wala Nasrani." Karena ya Ibrahim bukanlah Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tetapi dia Muslim kata Allah. Kenapa Yahudi menganggap kami pengikut Ibrahim? Nasara juga menganggap kami pengikut Ibrahim. Allah bantah Ibrahim bertauhid. Kalian Yahudi, Nasara musyrik. Demikian juga orang musyrikin berkata kami pengikut Ibrahim karena orang-orang Quraisy semua keturunan Ibrahim. Kata Allah kalian juga bukan pengikut Ibrahim karena Ibrahim Hanif yaitu bertauhid. Ini yang membedakan antara Ibrahim dia adalah Muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Jadi tiga golongan, Yahudi, keturunan Ibrahim, sehingga membanggakan Ibrahim. Nasara, keturunan Ibrahim, karena mereka Bani Israel. Keturunan Ibrahim, mereka membanggakan Ibrahim. Musyrikin juga keturunan Ibrahim, karena mereka orang Quraisy, semuanya keturunan Ismail. Dan mereka keturunan Ibrahim. Mereka mengatakan kami ini pengikut Ibrahim. Allah bantah. Kata Allah, maka Ibrahim Yahudi. Allah bukan Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyah. Ibrahim juga bukan Nasraniyah. Walakin kana hanifan muslim wa ma kana minal musyrikin, juga bukan musyrik. Ibrahim bukan kalian bertiga karena Ibrahim adalah bertauhid. Ibrahim adalah bertauhid. Ini semua pernyataan ahli tafsir. Contoh Abu Hayyan berkata ya, atau Al-Baidai, semua ahli tafsir berkata demikian. Ar-Razi berkata contohnya yang sering mereka jadikan dalil. Lamma thabata anna Ibrahim kana qailan bitauhid. Tatkala Ibrahim adalah orang yang mengatakan tauhid, berkeyakinan tauhid. Wa thabata anna an-nasara yaqulun bitatslits wal yahudu yaqulun bitasbih. Sementara Nasara menganggap trinitas, al-Yahudi mentasbih Allah dengan makhluk. Fa thabata annahum laisu ala dini Ibrahim, dan mereka bukan di atas agama Ibrahim yang bertauhid. Wa anna Muhammadan alaihi salam lamma da'ila tauhid, adapun Muhammad ketika menyuruh kepada tauhid, kana huwa ala dini Ibrahim. Muhammad lah yang di atas agama Ibrahim. Makanya walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu Islam. Karena Muhammad menyuruh kepada tauhid sebagaimana Ibrahim menyuruh kepada tauhid. Jadi subhanallah, ayat ini sebagai dalil bantahan terhadap Yahudi, Nasrani dan musyrikin yang terjerumus dalam kesyirikan agar kembali kepada Ibrahim yang bertauhid. Mereka rubah maknanya, kata mereka semuanya benar. Karena semuanya menyeru kepada makna hanif, makna yang sama, makna sosial. Ayat tidak berbicara tentang makna sosial, ayat berbicara tentang tauhid. Subhanallah. Tapi dalil mereka yang lain, ini bahasan kita yang terakhir pada malam ini. Dalam surat Ali Imran ayat 64. Ayat 64. Perhatikan. Qul ya ahlal kitabi, qul ya
ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Allah sawa bainana wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab, kemarilah menuju kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Nah, ini istilah mereka kalimatun sawa, kalimat yang sama, kalimatun sawa. Apa tafsiran mereka? Kalimatun sawa yang mereka tafsirkan adalah makna sosial. Saya bacakan misalnya perkataan Nurul Khalis Majid. Dalam Al-Quran banyak sekali indikasi bahwa semua agama sama, kata Nurul Khalis Majid. Dalam Al-Quran banyak sekali indikasi bahwa semua agama sama. Tuhan menetapkan syariat kepada kamu juga kepada Ibrahim, Musa, Isa dan sebagainya. Dan kamu harus bersatu seperti ditetapkan dalam agama dan jangan bercerai-berai. Karena itu syariat dalam arti yang prinsipil adalah satu ajaran yang di dalam Al-Quran disebut sebagai titik temu semua agama. Jadi kalimatun sawa ini kata mereka artinya titik temu semua agama. Atau disebut kalimatun sawa dan Nabi sendiri mencari kalimatun sawa. Nanti akan kita bertemu. Keadilan apa maksudnya kalimatun sawa? Titik temu semua agama maksudnya apa? Keadilan. Kata Nurul Khalis Majid, keadilan, saya bacakan, keadilan, persamaan, peri kemanusiaan, cinta kasih, dan silaturahmi. Ini kata mereka kalimatun sawa. Jadi kita enggak usah ribut masalah tauhid. Jadi makna sosiologis yang mereka perhatikan. Ya. Zuhair Misrawi berkata, maka yang dimaksud dengan kalimatun sawa adalah titik temu di tengah keberagaman dan perbedaan. Biarlah setiap agama mempunyai syariat dan yang berbeda-beda, tapi fondasi keberimanan adalah sama. Semuanya agama mempunyai komitmen pada ketauhidan yang sama. Ya, karena mereka anggap mereka semua bertauhid. Ya. Jadi titik temu tersebut mereka artikan dengan makna-makna sosial. Ya. Tapi bagaimana kita membantah pernyataan mereka ini? Kita bilang inilah disebut dengan jurus mabok. Ya. Kita sering bilang. Ini jurus mabok. Orang mabok yang baca ayat cuma sepenggal. Hanya sepenggal. Dan ini banyak mereka lakukan. Ya. Sudah kita sebutkan sebelumnya, ini contoh yang lain. Jadi ada orang mabok, ini hanya perumpamaan. Orang mabok enggak suka sama orang yang sholat. Dia tidak mau sholat, dia tidak suka orang yang sholat. Dia cari ayat, mana yang menunjukkan sholat itu mengerikan. Dia dapat ayat. Fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Sudah. Orang salat Allah berfirman, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Tidak dilanjutkan, alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lari dari salatnya. Tapi dia potong itu selesai. Tidak dilanjutkan akhir ayat. Ini namanya dalil orang mabok. Hanya motong sepenggal ayat kemudian dijadikan dalil. Sama seperti mereka dai-dai pluralis. Perhatikan bahwasanya kita baca ayatnya secara lengkap. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, kemarilah menuju kepada kalimat yang sama. Kalimat yang sama itu apa? Allah na'budu illallah. Kenapa Nabi menyuruh mereka untuk mengajak mereka? Karena mereka ada perbedaan dengan kaum muslimin, yaitu mereka berbuat syirik. Makanya kalimatun sawa Allah tafsirkan selanjutnya. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kalimat yang sama antara kami dan kalian apa? Allah na'budu illallah. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Subhanallah. Ini ayat maksudnya kalimat sawa itu adalah menyuruh mereka untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Apa kata Ibnu Jarir At-Tabari? Kalimatun sawa wal kalimatul adl, ya, yakni kalimatu adl.
Kalimat sawa maksud kalimat keadilan. Apa itu? Hiya an wahidallah fala na'budu ghairahu. Kita beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya. Wa nabra'a min kulli ma'budin siwahu, dan kita tidak berlepas diri pada seluruh sembahan selain Allah. Fala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak akan berbuat syirik kepadanya kepada selain Allah sama sekali, ya. Dan ini sangat jelas dalam Sahih Bukhari, hadis yang panjang, ya. Hadis yang panjang. Jadi dalam Sahih Bukhari kisah tentang Nabi ketika Abu Sufyan sedang berdagang di di negeri Syam, kemudian dipanggil oleh Raja Heraklius, kemudian Raja Heraklius pun berdialog dengan Abu Sufyan. Kemudian ternyata Nabi mengirim surat kepada Heraklius. Apa isi surat tersebut? Ya. Isi surat tersebut ila Herakl azimur Rum, kepada Heraklius, ya, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Herakl azimur Rum. Lihat halaman 331. Kepada Heraklius raja Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti kebenaran. Ya. Fa inni ad'uka ilal Islam, ya. Aslim taslam. Aku menyuruh engkau untuk masuk Islam. Masuk Islamlah engkau, maka aku akan selamat. Yu'tikallahu ajrain. Allah akan berikan kau pahala 2 kali, ya. Karena kau dahulu Nasrani, kalau kau masuk Islam pahala 2 kali. Kemudian fa in abait, kalau kau tidak mau masuk Islam, fa inna alaika itsmal arisiyin, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Keras, tegas dari Nabi. Kalau kau tidak masuk Islam, wahai Heraklius, kalau kau tidak masuk Islam berarti kau tidak selamat dan kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kemudian Nabi menuliskan, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai ahlul kitab, kemarilah menuju ke satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Jangan beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik, jangan menjadikan sebagian kita sebagai sesembahan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Perhatikan, inilah surat Nabi SAW kepada Heraklius, dan Heraklius sadar. Dia ngerti maksud Nabi, bahwasanya kalimatun sawa itu harus meninggalkan peribadatan kepada Nabi Isa. Dan akhirnya tidak mau. Karena dia tahu rakyatnya akan protes sama dia. Kalau maksudnya dari kalimatun sawa adalah keadilan, kebersamaan, tentu bukan begitu yang dipahami oleh Heraklius. Jadi aneh, Heraklius saja paham tentang ayat ini yang ditulis oleh Nabi kepada dia, sementara dai pluralisme yang orang Islam, ngaku orang Islam, tidak paham. Tidak paham. Jadi bahkan Nabi mengancam, aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Artinya apa? Kalau kau tidak masuk Islam kau celaka. Bahkan Nabi ancam lagi, kalau kau tidak masuk Islam, fa inna alaika itsmal arisiyin, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Karena kalau kau tidak masuk Islam, yang lain juga tidak mau masuk Islam. Ya. Ada pemaksaan dari Nabi SAW. Kalau ternyata hanya titik temu masalah sosial, ngapain kemudian sampai ancaman-ancaman seperti itu. Jadi ini contoh beberapa pendalilan mereka yang mereka sok berdalil dengan perkataan ahli tafsir, ternyata mereka ngawur. Dalil dengan Al-Quran tapi tafsirnya ngawur, ya. Waliyadzubillah, ayat-ayat yang harusnya menyuruh kepada tauhid justru mereka pelintiri dan mereka jadi untuk melegalkan kesyirikan. Allahul musta'an. Demikian saja syubhat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita masuk pada syubhat berikutnya pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.